Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Salah dan Gagal. Tenang. Beberapa hari yang lalu saya menulis artikel dengan ilustrasi tentang William Booth dan bala keselamatannya, Salvation Army. Selama ini sudah menempel di kepala bahwa bala keselamatan itu sama dengan Red Cross alias Palang Merah. Entah saya mengambil info dari mana, ternyata salah. Dan saya lupa tidak cek dan recheck lagi. Setelah artikel dipost, sahabat saya Bu Silvi segera mengoreksi. Demikian juga dengan Pak Hendranyo dengan bahasa yang sangat halus. Jika berkenan, tentu saja berkenan Pak Hendra. Justru saya berterima kasih sehingga saya tahu kesalahan saya dan ke depan bisa jauh lebih baik. Apa yang tidak kita ketahui itu bisa membinasakan kita. Sadarkah kita? Umatku binasa karena kurang pengetahuan, kata Tuhan. Tidak hanya itu, apa yang tidak kita ketahui juga membuat kita terpisah dari Allah. Agar kita dapat melekat kepada Tuhan, kita perlu memahami dan berpikir selaras dengan firman-Nya. Barulah komunikasi dengan Allah dapat terjalin lancar. Pengenalan akan Tuhan dan kehendak-Nya membuat hubungan kita jadi intim dan tentu saja sangat menyenangkan. Jangan pernah takut mengoreksi jika motivasi kita memang tulus dan demi kebaikan orang itu. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang jujur memberikan kesaksian yang benar, saksi dusta mengucapkan kebohongan. Dengan mengoreksi dan membetulkan yang salah, sesungguhnya kita sedang mendidik orang lain agar berpikir benar. Jika kita berpikir benar, maka kita akan meyakini hal yang benar dan berbicara benar. Maka kita akan menerima hal yang benar pula. Sebaliknya, jika kita berpikir salah, maka kita akan meyakini hal yang salah dan berbicara yang salah. Maka kita akan mengalami hal yang salah. Hal-hal salah itulah yang pada akhirnya akan mencelakakan. Pada tahun 1854 terjadi wabah kolera yang mematikan di Soho, London. Ratusan nyawa melayang karena kesalahpahaman yang fatal. Pada saat itu, banyak yang percaya bahwa kolera menyebar melalui miasma atau udara yang buruk. Kurangnya pengetahuan yang benar ini menyebabkan wabah semakin parah karena pihak berwenang dan masyarakat tidak menyadari penyebab sebenarnya dari penyakit tersebut adalah air yang terkontaminasi. Sumur lokal di Broad Street merupakan sumber utama air minum bagi sebagian besar penduduk. Tanpa sepengetahuan mereka, sumur tersebut terkontaminasi oleh tangki septik di dekatnya yang telah membocorkan bakteri kolera yang berbahaya ke dalam air. Orang-orang terus minum dari sumur tersebut tanpa menyadari bahwa air yang menjadi sumber kehidupan mereka
juga merupakan sumber penyakit yang mematikan mereka. Dr. John Snow, seorang dokter, memiliki teori yang berbeda, menduga bahwa penyakit tersebut ditularkan melalui air dan bukan dari udara. Ia dengan cermat memetakan kasus-kasus kolera dan mengidentifikasi sumur yang terkontaminasi sebagai epicentrum wabah tersebut. Meskipun awalnya ada penolakan, pendekatan Snow yang berdasarkan data berhasil meyakinkan pihak berwenang untuk mencabut gagang pompa Broad Street, sehingga air yang terkontaminasi tidak dapat digunakan lagi. Setelah sumur ditutup, jumlah kasus kolera menurun drastis. Akar penyebab bencana ini adalah ketidaktahuan tentang metode penularan kolera yang sebenarnya. Orang-orang meninggal karena mereka tidak tahu air itu membunuh mereka, menggemakan kebenaran Tuhan yang diajarkan kepada kita. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Hanya ketika pengetahuan yang benar terungkap, dikoreksi melalui pencabutan pompa, nyawa para penduduk dapat diselamatkan. Kisah ini mengajarkan ketidaktahuan dan asumsi yang salah dapat menyebabkan kehancuran. Namun yang lebih penting lagi, kisah ini menekankan nilai koreksi dan kebenaran. Ketika kita tetap terbuka untuk belajar dan menerima tindakan korektif, hal itu dapat mengarah pada penyembuhan dan mencegah tragedi lebih lanjut. Bersedia dikoreksi? Wajib itu. Tidak ada orang yang selalu benar, tetapi kekurangan, kegagalan, dan koreksilah yang membuat kita bisa belajar menjadi lebih baik serta bisa menerima kekurangan orang lain juga. Kita semua tidak ada yang sempurna. Setuju? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.